Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitri Hanifah, Pangkalan SMK Negeri 2 Ciamis. Saya akan mewawancara mengenai Jota dan Joti tahun 2021. Bapak, minta maaf, saya mau mewawancara, boleh? Boleh, silahkan. Tentang Jambore itu gimana ya, Pak? Untuk Jambore Jota Joti ini kita tiap tahun rutin diadakan itu pada bulan November. Walaupun keadaan pandemi begini, kita bersyukur bisa terlaksana. Nah, event momen Jambore ini itu dilaksanakan tidak cuma hanya di Indonesia, tapi dunia pun mengadakannya karena ini hajat ataupun semacam suatu kegiatan di kepramukaan bekerja sama dengan di organisasi amatir ataupun orari kalau di Indonesianya. Jadi seperti itu. Jadi rutinitas kami ada program dengan pramuka itu mengadakan Jambore Jota Joti. Eventnya itu ya tingkat nasional dan luar negeri. Itu. Kalau manfaatnya apa saja ya? Untuk manfaatnya banyak. Kita selain untuk belajar komunikasi baik secara interaksi dengan di dalam negeri dengan luar negeri pun kita bisa terus menambah suatu wawasan, saling sharing, saling tukar informasi. Jadi banyak untuk menginformasikan segala sesuatu terutama yang berkaitan dengan kita sesuai di jobnya di kepramukaan. Nah, untuk di keamatiran kita nge-backup komunikasinya. Itu. Jadi kalau misalkan adik-adik pramuka ini mengadakan suatu kegiatan di luar daripada gedung, ada hikingnya ataupun kita ada pelaksanaan tugas di lapangan, itu kita bisa menggunakan sarana prasarana alat komunikasi di luar kontak seperti handphone yang sekarang sudah teknologi lebih maju. Nah, tapi kalau di orari itu kita bisa komunikasi kapanpun, dimanapun dengan stesen yang diinduk kita bisa mengadakan komunikasi. Makanya dicanangkan sama pemerintah pusat, orari ini dicanangkan sebagai alokasi untuk alat komunikasi nomor 2 setelahnya teknologi yang sekarang ini. Oh, jadi kalau buat kegiatan Jota menggunakan media apa, Kak? Untuk kegiatan Jota, kita media ini kita ada 3 kategori untuk radio. Harusnya 4, tapi kita di Kuarcap Ciamis ini mengadakannya 3. Satu di 2 meter, 2 meter band, di 40 meter band dan 80 meter band. Jadi posisinya kalau untuk membackup orang luar, hubungannya antar pulau, itu kita bisa main di 40 meter dan 80 meter band. Untuk VHF tergantung daripada kita satu di perangkat komunikasinya alatnya, 2 kelengkapan antenanya, 3 posisinya. Jadi yang menentukan nanti kan posisi yang bagus pasang antena itu sebelah mana karena titik-titik itu kan bisa menentukan juga. Nah, jadi di situ. Setiap tanggal berapa ya diadakannya? Kalau untuk Jota Joti itu setiap tahunnya rutinitasnya itu dari tanggal 14 itu 14, 15, 16, 17. Jadi tiap tahunnya kalau nggak ada halangan ataupun ada undur ada waktu yang misalkan ini 14-nya ada kita bentrok nih dengan kegiatan pramukaannya, ada yang mendadak apa. Nah, efektivitasnya di sana di 14, 15, 16 dan 17. Jadi selama 3 hari. Nah, untuk kegiatan pun kan banyak kita sebetulnya. Kalau tidak dengan di pandemi gini kan kita secara tidak hanya internal tapi eksternalnya keluar. Kita bisa simulasi, nanti juga bisa kerjasama dengan rekan dari PMI juga, simulasi tentang kebencanaan. Nanti mengirimkan beritanya itu kan mau komunikasi langsung atau adik-adik semua misalkan mulai CW bahasa kami di orari atau mungkin di pramuka lebih dikenalnya Morse. Iya. Dengan mengetuk gitu. Nah, itu ataupun itu bisa digunakan karena di alat komunikasi di radio ini kan sudah ada alatnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti hanya mungkin 20 tahun
ke belakang untuk pemilihan calon-calon kepala daerah itu dulu ke pelosok-pelosok itu ya dari Orari ini melalui radio. Jadi dari pamannya sini sewaktu Pangandaran masih bergabung dengan Kabupaten Ciamis itu ngirim beritanya itu dari radio. Dari Ciamis ini baru ke provinsi. Begitu. Cuman karena kerahasiaan sifatnya kan tergantung sifatnya dulu. Ini sifatnya apakah rahasia gimana? Kalau sifatnya betul-betul rahasia yang urgent, benar-benar urgent emergency, kita pakai CW. Jadi diterima di Gedung Sate waktu itu. Dari Gedung Sate suaranya setelah digodok baru ke Jakarta, ke pusat, ke DKI. Begitupun dengan teman-teman kita yang di luar pulau pun sama. Itu. Nah setelah ada HP kan, setelah sekarang banyak internet, ya lebih mudah. Tapi tetap komunikasi kita dicanangkan sewaktu-waktu, karena kan kalau alat begini ada kerusakan teknik, listrik mati, udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Internet nggak bisa jalan. Tapi kalau ini kita masih bisa jalan. Pakai alat lagi? Pakai tinggal baterai. Kita kan ada baterai aki lah, lebih cenderung kita kenalnya aki untuk ke lapangan. Jadi bisa dimanapun, kapanpun bisa ya? Dimanapun kita berdiri, kita berada, kita untuk pakai alat komunikasi di keamatiran itu bisa. Mungkin dari saya segitu Pak, terima kasih Ya atas... mungkin besok materi lebih ini lagi. Jadi nanti besok bisa simulasi untuk komunikasi, caranya komunikasi gimana. Nanti dengan teman-teman bisa sharing, tidak cuma dengan teman di lingkup se-Ciamis, tapi luar nanti kita bisa. Ya, Ada yang kakak siapa yang sudah berpengalaman tahun kemarin sudah bisa komunikasinya, ketemu dengan orang Malaysia, kan kita bangga. Iya. Kenalan dengan orang mana kita tukar nomor WA, ya kan ada pengalaman lah, suatu kebanggaan tersendiri. Iya, buat nambah-nambah teman. Nah di situ sama Pramuka di Malaysia juga lagi mengadakan ini hari juga. Semuanya, karena ini benar-benar hari sejarah bagi Pramuka, tidak cuma di Ciamis tapi sedunia. Cuman karena sayang ini kan propagasinya kan kalau nambah jauh ke luar negeri, propagasi itu jadi cuaca ya. Karena di sana kan mungkin sekarang jam 15 ataupun jam 3 kan di sana masih malam. Ya. Kalau di kita kan sore. Nah itu sayangnya, jadi waktunya paling yang dekat-dekat si Asia mungkin bisa dijangkau. Mudah-mudahan besok kita simulasi ini orang-orang tetangga serumpun bisa. Amin. Karena Brunei juga kemarin bisa, Singapura juga bisa, ya kita kontak-kontakan komunikasi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama deh.